Fahkum bitangkiril ladzi yunawanu minha wa tarifu siwahum bainu. Hukumilah oleh kalian orang-orang bodoh bagi orang yang memikirkan sifat kemanusiaan dengan akalnya, dan hukumilah orang tersebut orang pintar, orang yang usul, orang makrifat yang meyakini sesuatu hal dengan keimanan dan keyakinannya. Jadi, tos. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan materi berikutnya tentang cara mewakafkan. Cara mewakafkan ada cara masing-masing. Ada 8 cara. Insya Allah satu-satu jelaskan. Pertama, ketika huruf tersebut sukun, akhirnya sukun, maka tidak akan ada perubahan ketika diwakafkan. Contoh, kulu buhum. Kulu buhum. Ya, cara mewakafkan. Kulu buhum. Nah, huruf yang terakhirnya adalah sukun. Maka tidak akan ada perubahan. Tetap dibaca seperti ini. Kulu buhum. Tidak usah disukunkan, diwakafkan, atau yang selainnya. Nah, contoh. Yulad. Yulad. Lam yalid walam yulad. Nah, ketika yulad, tetap tidak ada perubahan. Jadi, intinya tajwid itu, wakaf itu ketika akhirnya memang sudah sukun, tidak akan ada berubah, tetap sukun. Cuma yang akan berubah ketika akhirnya hamas dihamaskan, ketika akhirnya tarkik ditarkikkan, ketika akhirnya kolkolah dikolkolahkan. Itu aja perbedaannya. Oh, contoh, lam yalid walam yulad. Di sini huruf dal. Dal itu termasuk salah satu huruf kolkolah. Huruf kolkolah ada berapa? 5. Non. Kop, to, be, jim, dal. Nah, kemudian kut, ujadin. Nah, dal. Kolkolah di akhir, sukun di akhir disebut kolkolah. Kolkolah dia. Ya, kau selalu sugroku, bro. Hah? Sugroku, bro. Sugro menang. Jauh-jauh jain. Ya, seperti itu ya, guys. Nah, berarti di akhir dibaca lam yalid walam yulad. Lam yalid walam lam yalid walam yulad. Kolkolah mantul, ya kan? Nah, jadi di akhir kolkolah harus ada kudu aya suara anu mantul. Coba dulu bener. Lam yalid walam. Nah, contoh. Lam yalid walam yulad. Kudu jelas kalau kudu. Lam yalid walam yulad. Mantulan suara. Ayo menyebutkan yulad, kan kamu sebutnya? Hah? Yulada tuh ayah hukum dari mana? Ayah hukumna. Ya dia tawalud. Ketika disebut lam yalid walam yulada itu tawalud. Hukumnya haram bacanya. Nah, dia kenakan pantulan suara kolkolah mah. Suara pantulan dari suara kolkolah. Sehingga falak kok. Coba bilang dibaca falak kok, ya. Falak kok. Pantulan. Jadi bukan makhraj tapi sebuah pantulan. Nah, jadi sekali lagi balik lagi ke acara ke materi, ketika huruf tersebut sukun di akhir, maka membaca wakafnya tetap tidak ada berubah. Tetap seperti itu. Terus berikutnya. Nah, jika huruf akhirnya hidup,
Warasulihi. Nah, warasulihi, maka cara mewakafkan gampang, cukup disukunkan. Warasulih. As-somadu, as-somad. Nah, gampang, sering gampang ya, gitu. Terus berikutnya. Tiga. Rokobatin contohnya. Rokobatin. Nah, apabila huruf akhirnya yaitu huruf tak marbutohnya tak titik dua, maka cara mewakafkannya tak marbutoh tersebut pertama disukunkan. Kedua, huruf taknya itu huruf taknya suaranya berubah menjadi ha. Rokobah. Ya, rokobat jadi rokobah. Nanti tadi. Contoh ini nan. Almai wasol nahilan kudu apal wasol nahilan. Almai mana ti. Jadi al mai mana terus al mas amati jadi mas ama. Sekali lagi, ketika huruf akhir tak marbutoh, maka cara mewasolkannya tak marbutoh disukunkan dan dirubah suaranya menjadi huruf ha. 4. Room. Nah, itu sudah. Wakaf room. Nah, ini salah satu wakaf lumayan rumit. Lumayan rumit, tapi sering dilanggar dalam praktek sehari-hari. Nah, wakaf room itu ketika huruf yang sebelum diwakafkan mati dan huruf yang diwakafkan hidup. Nah, jadi ada 2 huruf contoh. Fil contohnya fil ardi. Fil ardi. Nah, ardi. Yang kita akan wakafkan huruf mana? Dod. Di sebelum huruf dod tersebut ada huruf ro yang sama-sama berharokat sukun. Nah, berarti ada 2 sukun yang bertemu. Maka cara mengucapkannya di wakaf seperti ini disebut wakaf raum. Wakaf isyarah. Huruf isyarah. Wakaf isyarah. Wakaf rum. Maka cara pembacaan huruf yang ini hanya dibacakan 1/3 harokat. Ini mungkin setengah harokat. Bisa. Tujuan untuk supaya isyarah hanya mendengar orang yang dekat kita. Contoh, fil ardi, jadi fil ard. Contoh di nanti. Hah? Bil hajli, jadi nanti coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, jadi qadr. Ayo inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, gitu. Ayo parah di inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya. Re nomor 1. Kan 2 tetap aturan dari kan hanya 2 getaran. Nah, terus dina jadilah ya. Apa? Fathah, ya, gitu. Fathah, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath bae orangnya gitu.
Nanti tadi teh aya surat aya anu sering dilewat dina surat eta teh. Fasabbih bihamdi. Fasabbih babada fasabbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastagfir. Padahal wastagfirhu. Wastagfirhu nya wastagfirhu. Padahal wastagfirhu. Coba mun bener di wakaf rum. Wasfir. Urang biasa maca naon? Wastagfir nah gitu. Jadi kena. Memang gitu. Terus sering dibaca ke orang gitu. Jadi perhatikan wakaf rum terakhirnya pembacaan. Terus berikutnya, ayo nu 4 tahun. Ilham. Nah, sering takbiran. Deui. Walillahil apa aslinya? Walillahil hamdu. Ya kan? Diwakafkan dalnya terjadi 2 sukun mim dengan dal. Ini disebut wakaf rum atau wakaf isyarah. Berarti harusnya dibaca walillahil hamd. Ya, hamd kudu aya. Biasanya kumaha urang? Walillahil hamd. Nah, ketika dibaca walillahil hamd artinya segala puji milik Allah. Qadim ala qadim, qadim ala hadis, hadis ala qadim, hadis ala hadis, 4 puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dirubah pembacanya di walillahil ham. Walillahil ham. Rubah tuh mana kira-kira? Rubah. Naon mana? Segala penyakit milik Allah Subhanahu na'udzubillah. Kira rubah penyakitnya bahaya. Itu melenceng maknana. Mun salah macana salah maknana. Terus aya wailah ilham ya. Ya ilham. Segala kecemasan, kira galau dia ngomong dia orang itu dia. Nah, jadi penyakit ieu cemas galau-galaunya, ieu penyakit. Ieu galau cemas. Piraku kan ini sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Betul tak? Nah, kecuali manusia sok galau tuh. Galau baik ya dia kena. Berarti ketika mengucapkan seperti ini bukan pujian kepada Allah, sebaliknya penistaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nganten wae gitu ya. Kuduna dibaca walillahil hamd. Aya huruf qalqalah dal di akhir. Walillahil hamd. Namun tadi teh ya awas perhatikan. Karena kenapa? Nah, iya perbedaan. Yang sering terjadi di kita walillahil hamd. Ya, walillahil hamd. Yes, beres itu sampai kadinya. Kalau tidak bisa memang sebenarnya lebih baik diwasolkan walillahil hamdu gitu kan atau begitu ada bisa mah gitu. Nah, jadi sekali lagi wakaf rum itu memang wakaf yang lumayan rumit
Karena kenapa? Ada dua huruf sukun yang berdekatan dan dua-duanya dibaca. Maka salah satu yang dikorbankan membaca 1/3 harkat. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fikih. Rukun. Galau tuh. Tenang. Galau tuh dia mah. Nah, beres. Rokaat keempat. Pertama, kedua, ketiga sudah dibahas. Rukunnya, fardunya. Fardunya rukun sarwa baik. Ya. Ketika rukun fardu wajib kan. Ya. Terus sunahnya hayat abad, hayat kauli, hayat fi'li, hayat kolbi sudah dibahas. Rokaat kedua, ke satu, kedua, ketiga. Bisa berapa bulan ke belakang. Ya pasti napoh deui ya gitu. Ya, so. Ayeuna memasuki rokaat keempat. Rokaat keempat itu mempunyai 16 rukun. Coba kita yang sering baca rukun sholat itu ada berapa? Saya ayeuna 18, 17. Itu kan secara global umum, bukan secara per rokaat. Karena kenapa? Niat, takbir, ngadeg. Tidak aku rokaat kedua ini niatan. Nah, itu niat deui. Makanya kenapa? Yang kita sering hafal niat, takbir, ngadeg, baca Fatihah. Nah itu secara global keseluruhan, tapi dari tiap rokaat-rokaatnya itu akan berbeda rukunnya. Jadi ketika mengatakan rukun berapa rukun sholat beda-beda, gitu baik aja jawabnya. Liar tiap rokaat beda. Dia coba niat bareng-bareng niat takbir ngadeg maca Fatihah. Lunggu akhir tahiyat. Awaluhal qiyam. Pertama rukun yang ada di rokaat keempat yaitu berdiri seperti biasa, berdiri dengan tegak, terus dada menghadap ke kiblat. Nah, berbicara dengan masalah kaki menghadap kiblat lurus ke sunnah kan. Yang kita akan bahas sekarang adalah sesuatu hal yang rukun. Nanti di dalam rukun masing-masing ada aturannya. Berdiri terus. Kedua, nah itulah. Kedua wasani qiraatul Fatihah, sering diulangi lagi membaca Fatihah. Deugel cerita dibaca-baca baik. Salat Allahu Akbar. Kitu deui maca teh ya. Itu. Nah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Giliran ada orang teman kita, saudara kita atau kawan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Gandeng salatna gini. Eta anu bener. Bukan anu bener ya. Gandeng segala macam. Eta anu bener. Salah segala macamnya. Iya kena harusnya terbaca ya. Ya awas sombong jangan salat lagi cenah. Gandeng ya kodo di subuh jadi. Karena kenapa? Ternyata tetap di dalam sholat itu kan ada yang sunnah dikeraskan, ada yang sunnah di pelankan. Pelankan itu dalam artian bukan tidak terdengar, tetap terdengar minimal oleh kuping kita sendiri. Kecuali ada halangan, kita sholat di pinggir jalan, Bismillahirrahmanirrahim, ada suara motor, nah itu mah tetap dihampura. Itu kudu ngaluhian kan suara motor. Batal itu ya. Cek haji kudu kadenge, sundar ngomong, alhamdulillah galing gitu. Kudu gitu tuh. Beres. Seandainya tidak ada suara motor, suara kita itu tetap terdengar sah, gitu kan? Itu dia kena. Nah, tadi tema. Karena kenapa? Ada yang keras, mana yang pelan itu? Zuhur, jam asar pelan tadi itu ya. Anu keras non. Maghrib, jeng subuh kumaha subuh? Aduh. Kumaha salat ya. Salat subuh jam 5 berarti kencang kita. Salat subuh jam 8 berarti lalu dan lain gitu. Jadi kurutnya cuek-cuekan ya gitu kita lah. Kudu segala macamnya dia kena. Terus baca apa tuh?
ruku. Sesuai dengan keterangan ruku sudah dipraktekannya. Terus jelaskan ruku itu yang jadi patokan tangan memegang lutut ya. Dan nanti ada punggung sampai ke nanti ada behung unduk itu diluruskan seperti selembar papan ya. Kamu bisa latihan. Terus 4 tumanina di dalam ruku. Tumanina itu berhenti sejenak seukuran subhanallah, biqadri subhanallah. Makanya di dalam ruku sunah membaca subhan. Di mana macan eta? Dina tumaninah ruku ya. Terus tidak itu non tidak. Berdiri dari ruku. Membaca sunah maca sami Allah mah ya, nu wajib na baheula nama. Tidak. Terus tumaninah dalam itidal. Awas ulah gugupayan ya, tos praktekeun. Nah, jadi bagusnya itu bagus didakep apa bagus nanti irtisal dan bahasanya dirumbaikeun gitu ya. Sunahnya di mana udah kayak bahasa Indonesia ya. Ya tapi gitu kan ya gitu. Ditaruh di bawah ya setelah gitu. Terus tujuh anggota sujud ya berapa? 7 1 2 1 jeda telan tina jeda terus 2 telapak tangan 3 terus total tuh 7 eta kudu nempel sadayana ya terus dipraktekin kamari. Nah, jadi pertama yang turun naon heula? Lutut heula, terus lutut tangan dengan hidung bersamaan gitu. Awas ulah jeda teulan mantongnya itu. Tapi kebiasaan ieu leungeun heula gitu tadi teh ya eta kebiasaan. Tuur ya gitu. Latihan ya terus dalam tumannya dalam sujud terus nah tumannya di antara sujud samalah seperti ayat awal terus sujud kedua kalian sama terus tumanina terus duduk tahiyat akhir tuh kaki kanan tidak diduduki terus nonjol sedikit ke arah kanan ya gitu. Kaki kanan diluruskan berdiri ya praktekin terus tasyahud akhir terus beres ya. Contoh praktek no sulit no rumit dina ruku mana coba praktek sama praktek coba praktek ruku contoh di mana di dia bisanya bisa dah contoh praktek ruku lamun hayang ieu lurus nempel ke dia terus ditempel ke jadi supaya segi 90 derajatnya coba siku nah nunahan naon coba iya tanunahan mah iya lamun iya nunahan salah jadi iya mah lepas gitu nunahan kaki gitu supaya lurus kia ketika kita ruku yang menahan masih ini itu tan bener rukuna karena ini mah sunah nempel ke ini mah sunah kan nempel ini mah sunah itu nempel gitu naon gitu kan sunah jadi karena kan kurang ruku ayo nonggeng teh gitu ya gitu ruku nah terus tanda sujud balik kali itu belan balik langsung baik nah yang perhatikan laki-laki ini awalnya kan bedanya awalnya rapat lelaki mah renggang sadayana renggang termasuk kaki renggang dia balikin karena kiblat ya namun tuh bisa atau latihan terus duduk di antara sujud nah duduk di antara sujud latihan seperti itu kaki terus nuk kiri diduduki yang kanan diberdirikan dihadapkan
jarinya ke kiblat. Tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir nongol. Tadi tehnya. Teu kudu miring-miringan, teu kudu di mana miring-miringan ya. Sekadar. Jadi diluruskan seperempatnya, setengahna dan luruskan itu. Aya nu miring aya. Berarti latihan miring gimana teu kudu miring-miringan. Ya, beres. Jangan gitu ya. Nah, yang jadi praktek terakhir aja membaca tahiyat atau tasyahud. Mana tahiyat coba tahiyat? Mana disebut tahiyat mana? Wajib tahiyat naon? At-tahiyatul eta wajibna, mubarakatus sholawatut eta sunahna ke dibahas. Wajibna heula bae. Terus tasyahud, mana tasyahud? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul eta wajibna. Wa asyhaduna sunnah. Wa ulu kadua sunnah. Kayak dia dibahas. Nah, nu wajibna bilang. Ya, tadi itu. Terus menjatuh salat. Nah, kumaha salat? Allahumma sholli ala wa ala ali. Terus salat Ibrahimiyah eta hukumna sunnah. Anu wajibna salat unggul. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala al. Cukup sakit doang ya. Tadi itu atau sunnah kabeh. Ya lah bahaya gancang mah gitu gancang tadi teh. At-tahiyatul asyhadu. Ya. Itu kita berarti. Terus. Jadi sangkaan banyak orang tuh sangkaan itu ketika tasahud atau tahiyatul dari mulai at-tahiyatul sampai ke eta wajib atau kan aya wajib na sunahna. Ya. Tadi teh man tahiyat at-tahiyatul timul at-tahiyat sampai ke salam eta tahiyat ngaranna kitu nya wajib kabeh wajib deung bae gitulah. Itu. Aya nu wajib sunah. Oke. Terus salam yang pertama itu hukumnya wajib, rukun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kanan. Awas hati-hati. Dadana ulah malik. Dadana malik bisa batal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum sunnah warahmatullahi. Mudah dari malik itu bisa batal. Ya, nah itu praktek rukun. Rukun di dalam rokat keempat jumlahnya 16 rukun. Insya Allah nanti kita akan bahas sunnah hayat kolbi, hayat fi'li, hayat kauli dan segala macamnya. Pemakruhan dan pembatalannya insya Allah akan dibahas di minggu berikutnya. Insya Allah. Terus tauhid. Kaduk katilunya. Ini kayak tauhid lantap. Tanazzahu ta'ala anil aghrad. Patut bahwasanya wajib bagi Allah menekankan kita, hati kita, Allah subhanahu wa ta'ala itu dibersihkan dari Allah subhanahu wajib bagi Allah ta'ala tanazzahu ta'ala an kulli aghrad. Dibersihkan dari semua tujuan, maksud dan segala macamnya. Contoh, ketika Allah menciptakan makhluk manusia, tidak ada tujuan, tidak ada kepentingan bagi Allah menciptakan makhluk. Nah, contoh, Allah menciptakan manusia, baik manusia sealam dunia beribadah kepada Allah, tidak akan menambahkan harkat derajat Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya bermaksiat, tidak akan merugikan Allah Subhanahu. Jadi Allah gitu, membuat apapun tidak ada tujuan apa-apa. Malaikat diciptakan, bumi, langit, segala macam berbeda dengan manusia. Gawe aya tujuan teh. Ya tadi teh. Itu. Nah, tujuannya diikeuna. Terus bekerja atau kan bekerja ada tujuan. Ngaji ada tujuan teh. Minimal hayang menang ilmu kan, ada tujuan, selalu ada kepentingan. Satu alanya. Terus naon deui? Memberikan nafkah itu tujuan teh. Ya tadi tehnya. Nah itulah manusia selalu punya tujuan tadi teh. Kan tadi teh tujuannya tinggal diluruskan. Ketika tujuannya itu
kurang baik, maka diperbaiki tujuannya atau niatnya. Karena kenapa? Amal dunia, amal akhirat, ketika niatnya yang salah bisa jadi amal dunia. Dalam artian tidak mendapatkan pahala. Sebaliknya amal dunia dengan niat yang benar maka akan menjadi amal akhirat mendapatkan ganjaran. Contoh, sholat, puasa, zakat. Contoh ya tanya. Sholat lah, sholat ini sholat. Sholat amal dunia apa amal akhirat? Amal akhirat. Itu ya. Ketika kita melaksanakan sholat, tujuannya ingin dipuji mitoha contoh mertua. Contoh dari itu ya. Ingin disebut ahli ibadah contoh dari itu ya. Nah, dari itu ya. Rajin sholatnya dan segala macam. Nah, maka amal dunia akhirat tersebut menjadi amal menang ganjaran teh. Menang siksa nu aya. Nah, itu. Salah, naon salah nak? Niat, nah. Nah, eta lah. Niat di mana? Eta hate di bae berarti dia kena. Terus amal dunia, contoh amal dunia. Contoh mana amal dunia? Ada sampah di jalan, kita buang. Dunia akhirat itu amalnya. Dunia. Ada non popoyan jemuran orang lain jatuh, kita bawa terus di bener dimasukin lagi, digantungkan deui gitu ah. Amal dunia apa amal akhirat? Amal dunia. Contoh, kita membuang sampah dengan itu amal dunia, tapi dengan tujuan yang mulia, ikhlas supaya kenapa? Pertama dengan supaya kebersihan, nomor kedua takut ada orang yang lewat jatuh dan segala macamnya. Maka amal akhirat tersebut, amal dunia tersebut dengan bagusnya niat bisa menjadi amal mendapatkan pahala. Ya. Nah, jadi bagus dan tidaknya tergantung dengan niat. Niat siapa yang mengetahuinya? Ada kita lah diikina. Tapi tidak bisa disebutkan ketika seorang kita menghukumi kepada seorang ikhlas dan tidaknya, riya dan tidaknya tidak bisa. Riya dan tidak ikhlas dan segala macamnya itu hanya untuk menghukumi diri kita sendiri, tidak menghukumi orang lain. Karena kenapa? Kita tidak bisa membaca hati orang lain. Ya, siapa tahu ikhlas nih ya. Ketika nyebut ikhlas berarti orang itu ikhlas ya. Siapa Maria berarti orang nuria tadi itu contoh tadi seseorang mengatakan gitu. Arek salat lah ulah dinya salat lah meni nyumput di kamar kunaon sebab alasanna bisi ria eta geus ria bisi ria etanya tadi teh kenapa double hiji geus ria double yang kedua geus suuzon ka batur luar biasanya gitu makanya hati lah jadi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ketika membuat sesuatu tidak ada tujuan apapun. Maka berbeda dengan manusia. Makhluknya mah membuat apapun pasti ayah. Ada naon aya pasti tujuan ya. Gitu. Maka hadirkan tujuannya. Gitu. Baiklah. Terus kita terus. Tasawuf. Terus kemana? Tengah aja itu. Ulah jadi gede. Nah, itulah.
Bismillahirrahmanirrahim. Akrim dijari summa fi wasturon. Cabang iman ke 67. Luar biasa. Bertetangga dalam Islam diatur. Hadisnya banyak, keterangan-keterangan menjelaskan banyak. Tetangga. Tetangga yang dikategorikan tetangga dalam keterangan sebutkan orang yang rumahnya berdekatan dengan kita ukuran 40 rumah dari berbagai macam penjuru. Utara, selatan, barat, timur. Ya, itu ke timur 40, tata tangga orang 40 ya. Gitu. Ke barat 40 dinya gitu. Sama di Kagirang ya, ya pokoknya mah tetangga. Itu lalu ketika tetangga melakukan kebaikan, kita pun akan mendapatkan kebaikan. Tapi ketika tetangga melakukan kejahatan, kita pun akan mendapatkan kejahatan. Kita kejelasan nak? Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya kan? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka termasuk tetangga. Awas. Berbuat baik kepada tetangga. Dengan apa berbuat baik tetangga? Semampu kita. Pertama tadi dengan bermuka berwajah cerah. Minimal cemedut deh kayaknya. Ya Allah. Senyum beribadah ya. Tapi ulah senyum bahaya ya. Soalnya tadi ya. Bahaya ya. Minimal. Nah, logika kita, ketika kita melihat tetangga keluar rumah senyum, senang tuh orang. Allah. Barangkali gitu lah bapak gitu pak gitu. Ya senyum lah kan. Nah itulah. Gus tahu sudon baik, kuda cabut beres ya tanya. Dia kan dia baik kiranya. Nah, jadi bermuka minimal dengan bermuka cerah, senyum terseri-seri. Terus kalau lebih atau bisa mampu kita memberikan sedekah makanan atau kebutuhan segala macamnya. Karena kenapa? Ya tetangga kita walaupun tidak ada hubungan kerabat dan segala macamnya, katalian ku agama jari tetangga. Ya hukumnya kan. Ada hukumnya terus menanggung bebannya. Ketika memang kita bisa mampu untuk bebannya ya kita tanggung bebannya. Dan kalau memang kita tidak mampu, minimal tidak menyakitinya. Nah, kalau kita bisa menyenangkan, senangkanlah dia. Kalau belum bisa menyenangkan, maka minimal tidak menyakitinya. Sakit tuh lah. Itu iya materi itu. Dihantam deui jadi. Nah, jadi konsep seperti itu dilakukan oleh kepada semua orang. Contoh orang tua, kita ke orang tua. Kalau kita belum bisa membahagiakan orang tua, minimal tidak menyusahkannya. Sakit itu betul. Betul. Itu. Contoh dengan pasangan, kalau kita belum bisa membahagiakannya, minimal tidak menyusahkannya. Gitu. Macam. Terus kita punya saudara melebar kayaknya saudara. Kita punya saudara, adik kakak atau nanti alo ipar saudara lah kerabat familinya. Kalau kita belum bisa menyenangkannya, minimal tidak menyakitinya. Ya, tengariweukeun lah tadinya. Dan masuk ke kalangan umum tetangga contoh tadi kan, tetangga kan lumayan cakupnya besar. Nah, itulah lakukan sesuatu hal yang kita bisa. Ketika memang tidak bisa bermanfaat kita untuk mereka, minimal tengariweukeun ya gitu. Karena kenapa? Hadis mengatakan berbuat baik dalam bergaul.
orang yang menjadi tetangga niscaya engkau akan menjadi orang muslim. Berarti ingin menjadi tetangga. Jalma anut orang yang tidak menghargai tetangga berarti sama saja tidak mempunyai muslim. Makana yang makana makana yu'minu billah wal akhir falyakrim jari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangga. Menghinakan tetangga sama saja berarti tidak iman kepada Allah dan hari akhir. Allah menyuruhkan, ya. Tuh tetangga. Terus man arada ayyubillah ta'ala alaihi sadaqatul hadu wa ada ini wa anallahu yu'dinujar. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia wajib berkata benar, menunaikan amanah dan tidak menyakiti tetangga. Hidup tetangga pokoknya luar biasanya. Jadi banyak pahala-pahala ketika kita lakukan dengan tetangga. Nah, bahkan nanti di akhir kiamat, di akhir, tetangga yang fakir akan mensoal, akan mendakwa, akan meminta pertanggungjawaban kepada tetangga yang kaya. Tanya, kenapa mana itu ya? Tetangga itu merek. Oh, di akhirat ya Allahnya, iya kena dituntutnya. Waduh, luar biasanya. Laki-laki itu tanggung jawab luar biasa. Laki-laki akan menanggung 4 perempuan sekaligus. Ya, lain 4 orang, iya, 4 perempuan, ya kan lan, ya, iya. Hiji pertama, kan dia baik. 1 istrinya. Istri perempuan apa laki-laki? Perempuan kan. 2 ibunya jika orang tuanya sudah tidak ada. 3 saudara perempuannya. 4 anak perempuannya. Laki-laki memberikan 4 tanggung jawab langsung, ya. Berarti ketika perempuan, 1 perempuan akan ditanggung jawab oleh 4 laki-laki. Perempuan akan ditanggung jawab pertama oleh bapaknya, akan ditanggung jawab oleh suaminya, akan ditanggung jawab oleh saudara laki-lakinya. Terus jadi perempuan akan ditanggung jawab nanti saudara laki-laki, terus tadi kan anak laki-lakinya. Hebat tuh. Awewe ditanggung keopatan. Orang nanggung opatan. Oh Allah. Ditambah tetangga deh orang. Ya Allahnya. Tambah tetangga. Berat tanggung jawab dah. Ceritanya dia kena. Makanya yang kita jelaskan itulah. Jadi ketika sesuatu hal yang mengatakan membahagiakan tetangga itu adalah sesuatu hal yang disyariatkan, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mun aya tetangga karunya karang ayo jang salat ngaji, peduli eta. Ih, ngaji bae sorangan seung aing mah teh. Heh, eta geus peduli, jangan teh kudu ngomong mah nuhun kudu namanya. Hayu salat. Ya gini gitu kan, ngajak. Daek jeung teu mah teu kumanehna. Itu kan tetangga salembur, bahasa Sunda teh nya aya dulur sarembur, dulur sasumur, dulur sakasurnya teh ya. Nu sakasur heula nya dia kena itu. Karak pernah ngajak. Wajib ngajak ari ka keluarga, istri, anak eta mah wajib nya. Bukan hanya sekedar ngajaknya dari itu ya. Dia kena posisinya kan tanggung jawab itu di akhiratnya gitu. Sekedar kata tangga. Kuma? Tahu gua? Mitoha. Atuh orang tua, atuh aja kurang. Ketika mertua laki contohnya, mertua laki tidak sholat, ya, atau wajib mengingatkan. Nah, dia kan terus diingatkan deh, mak tidak sholat baik, tadi teh ya diancam, tadi ancam deh, sholatkan berarti ya, mati kan. Ada seseorang yang gampang dengan mudahnya. Kenapa belum sholat? Belum mendapat hidayah. Enteng amat. Hidayah itu bukan didapat, dicari, ya. Ya Allah, hebat. Dicari orang yang mendapat hidayah itu.
Iya kena disangka anak gitunya WSB guru teangan ya gitu ya. Makanya seperti itu. Dan nanti ketika memang contoh yang tadi dibicarakan, ketika memang kita berbicara memang sudah beberapa kali tidak mau terus melakukan dengan mempraktekkan sholat di hari punat ya di ya. Nah, terakhir tadi itu ya doakan ke orang ya. Ini tadi itu ya doakan tadi itu Allah maghfir lahu ya. Dia kena doakan ya gitu. karena karena sholat itu luar biasa. Sholat itu ketika kodo itu, nah kemarin dihitung ya, kodo sholat itu luar biasa. Contoh, seseorang melakukan sholat, seseorang tidak melakukan sholat 10 tahun, sehari sholat berapa rakaat? 17 rakaat, 17 rakaat, 17 rakaat sehari, berarti lamun sebulan 17 kali 30 ya, berarti 510 rakaat. Itu sebulan. Lamun setahun ya, kali 12. Setahun genep 1.120 rakaat. Lamun 30 tahun teh salat, 30 tahun contoh 183.000 genep ratus rakaat nu wajib dikodona. Ya teh. Kabaya. Bener tuh. Jadi kia. Nah, seandainya seseorang 10 tahun tidak melaksanakan sholat, kodok beres sholat dohor, kodok dohor, maghrib, kodok maghrib, isya, kodok isya, beres sabar tahun. 10 tahun deh. Berarti 10 tahun deh. Kecuali 10 tahun meninggalkan sholat, setelah sholat dohor, sholatnya 10 kali sholat dohor deh. Kodok langsung 10 kali. Ya, tadi ya. Sholat dohor 4 rakaat dikali 10 kodok 40 rakaat. Jadi 44 rakaat sholat dohor. Nah, di kodok 10 kali aden, 1 tahun beres. Ya, gitu. Luar biasa. Itu kodok lah dia kena. Kodok wajib belan. Wajib belan. Mun, wajib belan. Ada andalan sampai kodok gitu ya. Sholat asar, sholat iya dia kena. Itu masalah. Hari mun ada helan sampai kodok. Mun. Eta kan dina sholat asar aya perkara anu makruh ge sholat sun ada sholat wajib atau masalah sholat wajib makruhnya kodok kodoknya gitu. Wajib kodok mah gitu mun bisa mah tadi teh wajib. Nah, maka sami mun 4 rakaat kodok ge mun sami 4 rakaat. Jadi setiap kodok setiap ngalakukeun kesalahan dan jadi masalah lagi ya orangnya batur boga hutang, orang lain punya hutang ke kita, suka ditulis tuh. Orang boga hutang ke Allah ditulis tuh. Dohor, ku ditulis dohor, checklist menang 2, dohor tadi kodok ieu nya, gitu. Asar 2. Leungit pokona. Gitu. Kan itu hutang, kodok mah kudu dibayar, sampai kapanpun tetap kudu dibayar. Contoh, seseorang kemarin tidak melakukan sholat dohor. Sekarang kudu wajib sholat dohor tuh. Wajib. Bulan depan kudu wajib sholat dohor tuh. Tahun depan, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, mau layak. Ya, gimana? Eta kan itu kan berbicara satu sholat fardu dohor. Kok malah mau 100 sholat dohor? Ya. Contoh lah logika, kita punya teman berhutang ke kita 10 juta. Tahun ini 10 juta 2023. 2024 berhutang ini tuh. 2025? 2026? Ya, tetep aja temennya. Tetep kan dibayar mah tetep. Ya, ari kodok eta naon? Ata nambalan. Ada yang mengatakan, kayak beda di pidiahan ge nambalan. Ya, ari eueuh nu tambalan mah naon? Baju bolong, ya ibaratnya. Ya baju bolong, ditambal. Berarti kan gede tambalna, gede bolongna. Gede baju gede nu tambalna apa gede nu nambalna? Nya gede kene nambal ieu baju ieu ditambal. Nah, bisi aya kakurangan. Ieu mah salat ge henteu hayu ditambal. Are kumaha kan nah itulah. Nah, hati-hati. Makanya seperti itulah. Jadi kodok sholat itu
yang bisa diqadha sholat sebenarnya. Ya, sholat lupa itu hanya dua. Satu ketika lupa, kedua ketika ketidur beres. Ya, lain tidak bisa. Lupa, memang lupa. Waduh, sampai ke sholatnya, ya Allah. Lupa telingnya. Boleh. Dihampura. Maksudnya tidak mendapatkan dosa. Tapi tetap wajib kok. Tetap wajib qadha. Kamu bersengaja kayak di kodok lah. Iya tetap bisa. Sembarangan baik. Menang dosa lah dia kan. Atau ketika ketiduran. Tidak sengaja. Ya. Bablas. 7 poek sarasi ya tidak. Nah, seperti itu. Tapi kalau memang tidurnya sengaja, itu tidak boleh. Contoh, subuh jam 4:30, jam 4 lewat 25, sare sih ta. Tadi teh ya. Geus pasti kaberangan tahu ya. Itu salah. Salah itu kan. Nah, salah itu. Tahrif, oh 10 menit deh sare lah. Gitu. Bablaskeun nya dia kena. Makanya luar biasa. Karena kenapa? Utamanya yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu salat. Ya, salat itu adalah alat komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sanajan urang salatna bener kieu, tetap laksanakan salat sambil mencari ilmunya. Semoga kita menjadikan hamba yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ada beberapa yang mengatakan dalam ketika memang kita melaksanakan ibadah, sholat dan segala macamnya, dan Allah mengatakan di dunia ini ada yang bisa masuk logika dan banyak sekali yang tidak bisa masuk logika. Doa, sholat itu termasuk doa. Doa adalah sesuatu hal yang tidak masuk logika. Doa adalah senjata orang mukmin. Doa itu tadi ya bisa merubah sesuatu tanpa menyentuh, kan? Luar biasa, ya. Maksudnya keajaiban. Nah, yang masukkan lagi ada seseorang yang hanya berpikir secara akal, materi, secara akal nanti logika. Ada yang berpikir secara keimanan atau keyakinan. Nah, ketika berpikir contoh Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melakukan perjalanan ulah ke Sidratul Muntaha lah, dari Palestina, dari Mekah ke Palestina. Perjalanan ayeuna seberapa jam kemarin teh? 14 jam. Perjalanan ayeuna pakai pesawat. Ya kan? 4 jam ya? 4 jam. Pulang pergi 8 jam. Itu Isra Mi'raj ditempuh oleh Rasulullah kurang dari 5 jam. Artinya itu akal. Nah, berarti lain ku akal. Berarti ku keimanan. Karena kenapa? Orang yang berpikir dengan akal itu sama dengan orang yang bodoh. Karena kenapa? Ya, tadi akal itu makhluk yang lemah. Tapi orang yang berpikir dengan keyakinan, nah itu adalah orang yang pintar. Dalam Nadom disebutkan, di dalam Nadom Alfiyah disebutkan, fahkum bitangkiril ladzi yunawanu minha wa ta'rifu siwahum bayin. Fahkum bitangkiril ladzi yunawanu minha wa ta'rifu siwahum bayin. Hukumilah oleh kalian orang-orang bodoh bagi orang yang memikirkan sifat kemanusiaan dengan akalnya, dan hukumilah orang tersebut orang pintar, orang yang usul, orang marifat yang meyakini sesuatu hal dengan keimanan dan keyakinannya. Jadi manusia itu ketika sesuatu hal memikirkan dengan akalnya, maka sama dengan orang bodoh. Saya tak orang ya. Akalnya berarti teh. Orang mah tadi teh usaha mah tuh moal hasil gitu bae orang pikiran teh moal itu akal. Itu dia kena. Tapi kita melupakan sesuatu hal yang ajaib. Karena kenapa? Di dalam tubuh kita tuh luar biasa. Contoh, ketika hiji tambah hiji tetap cek akal mah 2. Bener teh? Bisa teh hiji tambah hiji jadi 10 cek akal. Henteu, bodoh sih teh tadinya. Tadi teh. Nah, ketika berpikir bodoh untuk akal, oleh akal pasti kan ya. Tapi berbicara keyakinan, kita diajarkan keyakinan di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita, organ tubuh banyak yang masuk akal, apa yang tidak masuk akal?
Mana salah satu itu masuk akal? Hah? Naon deui? Aliran darah, terus napas, terus jantung, terus masuk akal deh tak? Masuk akal. Akalna gitu masuk akal. Ya, akal bisa mikir, bisa ngabayang, bisa ngahayal, masuk akal tuh. Masuk akal. Tapi praktek di dalam kenyataan kita selalu mengandalkan akal. Ini itu badi akli fawadol. Barang siapa yang berpegangan dengan akalnya maka akan sasar, sesat. Ya, gitu. Makanya kenapa akal harus dibarengi dengan keimanan. Ya, karena kenapa? Ada sesuatu hal yang bisa masuk akal dan banyak sekali yang tidak bisa masuk akal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada kita sehingga kita mendapatkan keyakinan yang seyakin-yakinnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah.